Shalom buat kita semua. Perkenalkan, nama saya adalah Reni Artasaragih. Saya dari kelas 12 MIA 3. Di sini saya akan menjelaskan salah satu peristiwa tentang pelanggaran HAM yang berjudul Warrior. Jadi teman-teman, Warrior ini adalah salah satu pelanggaran HAM yang sangat berat, di mana pelanggaran ini sampai sekarang belum mendapatkan titik terangnya, di mana warga warrior atau korban meminta pertanggungjawaban kepada pemerintah dan meminta agar anak-anak korban diangkat menjadi pegawai negeri sipil atau PNS atau TNI Polri. Bagaimana kronologi peristiwa Warrior 2021? Nah, kejadian Warrior 2001 ini terjadi pada 13 Juni, di mana terduga aparat Brimob Polda Papua melakukan penyerbuan kepada warga di desa di Wanoboy, Wasior, Papua. Penyerbuan ini dipicu oleh dibunuhnya 5 anggota Brimob dan 1 sipil di perusahaan tersebut, di mana menurut laporan kontraks atau komisi untuk orang hilang dan korban tindak kekerasan, perusahaan kayu PT VPP dianggap warga mengingkari masyarakat atau mengingkari kesepakatan yang dibuat terhadap masyarakat tersebut. Jadi masyarakat lantas mengekspresikan tuntutan mereka dengan menahan speedboat milik perusahaan sebagai jaminannya. Jadi setelah memberikan toleransi sekian waktu lamanya, aksi masyarakat ini dibalas oleh perusahaan dengan melakukan tekanan terhadap masyarakat yang ada di Warrior, di mana masyarakat mengeluh mengenai perilaku perusahaan dan Brimob yang semena-mena terhadap mereka dan mengingkari perjanjian yang sudah mereka buat, di mana Brimob ini lantas menyikapi kekerasan, di mana saat PT atau VPP tetap tidak menghiraukan tuntutan masyarakat untuk memberikan pembayaran pada saat penghafalan kayu kelompok, di mana TPN atau OPM menyerang hingga menewaskan 5 orang anggota Brimob dan seorang karyawan perusahaan PT tersebut. Saat aparat setempat melakukan pencarian pelaku, terjadi tindak kekerasan seperti penyiksaan, pembunuhan, penghilangan secara paksa, hingga perampasan kemerdekaan di wilayah Warrior, di mana tercatat 4 orang tewas, 1 orang mengalami kekerasan seksual, 5 orang hilang, dan yang terakhir 39 orang disiksa. Jadi, adapun saran yang bisa saya berikan, kita sebagai makhluk sosial membutuhkan orang lain untuk hidup, di mana kita tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Kita perlu membantu orang lain dengan tidak melanggar apapun yang kita janjikan atau yang kita bahas, atau ada perjanjian yang kita lakukan, yang kita sepakati dengan sesama kita. Jadi solusi yang dapat saya berikan pada pelanggaran HAM tersebut, kita boleh saja menjanjikan sesuatu hal dengan catatan atau dengan syarat kita harus bisa memenuhi janji tersebut dan melakukannya secara baik dan tepat tanpa mengulur-ngulur waktu. Jadi kita boleh saja menjanjikan sesuatu hal, tapi ingat untuk menepatinya. Ingat, manusia itu dipegang karena omongannya. Jadi kita harus bisa saling menghargai tanpa membeda-bedakan warga atau masyarakat yang ada di sekitar kita.
Jadi sama seperti hal di lingkungan sekolah, kita tidak boleh memilih-milih atau melakukan diskriminasi terhadap semua teman kita. Jadi ketika kita di sekolah, kita berhak atau kita dapat berteman dengan siapapun tanpa membeda-bedakan atau tanpa melihat siapa dia, apa agamanya, dan warna kulitnya, begitu juga dengan jenis kelaminnya. Baik teman-teman, dari pembahasan yang saya bawakan, nas Alkitab yang dapat kita ambil dari peristiwa tersebut, saya ambil dari Mazmur 78 ayat 51, di mana demikian firman Tuhan, dibunuhnya semua anak sulung di Mesir, kegagalan mereka yang pertama-tama di kemah-kemah oleh Ham. Terima kasih.